Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Senin 19 Mei 2025, sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat istirahat semalam yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan jika sebentar kami akan kembali mengawali hari kami dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap pembacaan dan perenungan firman-Mu ini, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini dapat kami jadikan pedoman dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Kasih Persahabatan. Diambil dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 23, dilanjutkan ayat 35 sampai 42. Dengan fokus kita pada 1 Samuel 20 ayat yang keempat. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun keinginan hatimu akan kulakukan bagimu." Akhir-akhir ini banyak relasi sosial yang diwarnai oleh kebencian. Sesama yang berbeda dilihat dari lawan, bukan sebagai kawan. Persaingan dan kebencian bisa kita lihat di dunia kerja, dalam percaturan politik, bahkan dalam kehidupan pelayanan. Kita membutuhkan nilai dan perspektif yang lain, bukan kebencian, tapi persahabatan. Daud dan Yonatan memberikan kepada kita contoh relasi persahabatan yang patut ditiru. Sebab mereka menjalin persahabatan di atas kasih yang tulus. Mereka saling menghargai dan menerima. Bahkan mereka membawa komitmen persahabatan itu di hadapan Tuhan. Ujian bagi persahabatan mereka datang ketika Saul ingin membunuh Daud. Daud kemudian mengadukan niat jahat dan kebencian Saul itu kepada Yonatan. Dalam situasi ini, kita dapat melihat ketulusan dan keberpihakan seorang Yonatan. Saul adalah ayahnya, tetapi Yonatan memilih untuk membela Daud, sahabatnya, sebab Yonatan tahu Daud tidak bersalah. Daud sendiri telah sangat banyak membantu Saul. Semua itu tentu diingat Yonatan, dan dia menyelamatkan Daud dari kebencian ayahnya. Kasih persahabatan yang diperlihatkan dalam kisah Daud dan Yonatan itu penting sebagai perspektif dan nilai untuk diterapkan pada masa kini. Hanya kasih persahabatan yang sanggup melepaskan manusia dari ancaman perpecahan dan kekerasan. Dengan kasih itu, kita melihat orang lain sebagai kawan, bukan lawan. Orang lain bukanlah ancaman, melainkan rekan yang dihadirkan Tuhan untuk saling melengkapi dalam pekerjaan dan pelayanan. Refleksi, satu orang musuh sudah cukup membuat kita menderita. Karena itu, jadilah sahabat dan nyalakanlah kasih dalam setiap relasi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui renungan ini kami diajarkan untuk bisa menjadi sahabat kawan bagi sesama kami dan tidak menganggap sesama kami sebagai lawan dalam misalkan dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia pelayanan. Biarlah kami dapat saling menjalin relasi yang baik satu dengan yang lain, dapat menjadi seorang sahabat seperti yang dicontohkan oleh Daud dan Yonatan Tuhan. Dan biarlah melalui kasih persahabatan ini kami dapat dalam pelayanan pun kami dapat saling melengkapi dan saling membangun gereja-Mu untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati setiap aktivitas kami
dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, jauhkan dari segala macam hal-hal yang jahat. Berkati, lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.